Oke, Shalom Bapak Ibu dan adik-adik serta anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat malam. Puji Selamat Tuhan malam. kita dapat berjumpa kembali dan bersekutu dalam ibadah rumah tangga melalui media Zoom ini. Dalam ibadah rumah tangga ini kita akan bersama-sama mengunjungi secara virtual dan mendoakan tuan rumah kita yang sekarang ya, ada 4 keluarga, yaitu yang pertama Bapak Ojak Tobing, yang kedua keluarga Ibu Tiurmida Nainggolan, yang ketiga Bapak Poltak Imer Sibuea, dan yang keempat Bapak Marson Muskananvola. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI dengan tema keterlaluan dan bacaan dari Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah umum. Mengingat perkembangan kasus penyebaran COVID-19 yang meningkat pada akhir-akhir ini, Gembala Jemaat dan Majelis menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pagi pada pukul 8 WIB melalui media Zoom. Kemudian persekutuan wanita melalui Zoom akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada pukul 19 WIB dengan tema pembiaran terhadap kesalahan sama dengan melakukan kesalahan. Wah, ini luar biasa nih. Saya ulang lagi ya. Temanya pembiaran terhadap kesalahan sama dengan melakukan kesalahan. Dan bahan bacaan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 15 yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group Jemaat dan WA Group Persekutuan Wanita. Berarti besok ya, Bu Naomi ya, dibagikannya ya. Kemudian yang ketiga, persembahan sekolah minggu melalui drive-thru. Ini kekinian ini. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, wali orang tua murid sekolah minggu, mohon bersama-sama adik-adik sekolah minggu dapat mengantar persembahan secara drive-thru ke gereja Pok Citra Grand dan memasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pada pukul 10 sampai 11 WIB. Jadi dikasih waktunya hanya 1 jam ya, jam 10 pagi sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi di situ nanti orang tua beserta adik-adik sekolah minggu dapat mengantarkan persembahan ke drive-thru itu gitu. Mohon dukungan Bapak Ibu, wali orang tua murid sekolah minggu. Kemudian yang keempat, ibadah rumah tangga minggu depan. Kita akan mengunjungi secara virtual dan mendoakan keluarga Bapak Dr. Effendi Oswari DPH. Yang kedua Bapak Raplan Sianturi dan yang ketiga Bapak Salmon Balubun. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Penatua Satria Maseo dengan tema kedaulatan Allah memulihkan umatnya. Dan bacaan diambil dari Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Jadi ini hari Kamis minggu depan tanggal 8 Oktober jam 19 ya. Demikian warta jemaat, mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Kepada Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, Bu Patris, tata ibadahnya boleh di-share? Boleh. Kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya bukanlah hal yang gampang karena kita harus mentaati perintah Tuhan. Kita masih sering jatuh ke dalam dosa dan mendukakan Roh Kudus. Terkadang kita bertindak benar-benar keterlaluan, seperti yang terlihat dalam renungan kita hari ini. Namun Tuhan masih bermurah hati dan mengampuni kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya dalam kehidupan kita,
atas pertolongannya yang Ia berikan sepanjang perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Mengawali persekutuan kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya. Saya akan pandu lagunya kepada Bapak Ibu Jemaat, silakan mengikuti. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Sebab Tuhan sangat baik, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan, terlebih di hari yang baru, di bulan yang baru, di bulan Oktober ini, banyak berkat-Mu buat kami, di bulan-bulan yang telah kami lalui ya Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, di malam yang indah ini, kami datang untuk duduk di hadirat-Mu Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Yosepin Tuhan di dalam memberikan khotbah kepada kami Tuhan, berikan hikmat kepadanya Tuhan, agar apa yang ia sampaikan Tuhan semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan juga berkati Bapak Ibu Jemaat di sini Tuhan yang hadir Tuhan, berkati ya Tuhan, agar kami juga Tuhan dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Jemaat yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju pulang Tuhan, dan persiapan untuk mengikuti ibadah rumah tangga ini, Tuhan Yesus juga berkati mereka ya Tuhan. Untuk yang berhalangan juga Tuhan Yesus berkati mereka di dalam setiap kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tuan rumah yang ikut di dalam ibadah rumah tangga ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan, untuk keluarga Pak Ojak Tobing, untuk keluarga Ibu Nenggolan, untuk keluarga Pak Marson, dan juga kepada keluarga Pak Poltak, Tuhan Yesus berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan,
Kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke dalam litani syukur yang diambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 7. Untuk L liturgis, saya sendiri, untuk J jemaat Bapak Ibu semua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Terima kasih. Kita masuk ke dalam kesaksian jemaat. Tadi saya lihat Pak Tio sepertinya sudah pegang gitar. Pak Tio mau kesaksian, Pak Tio? Pas. Oh, pas. Oh, tadi pegang gitar biar kelihatan ini aja ya. Oke, Bapak Ibu jemaat, mungkin ada yang mau kesaksian? Entah nyanyi, entah kesaksian ya cerita mengenai besarnya perbuatan Tuhan buat kita, atau apa. Mungkin ada Bapak Ibu? Pak Saud? Pas juga ya? Pas. Oke. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi, SSI, dengan tema renungan kita yaitu keterlaluan. Kepada Ibu Pendeta, dipersilakan. Terima kasih, Pak Rio. Itu tadi menyebut keterlaluannya tegas pisan. Ya, saya model Roma, Bu, keterlaluan. Dengan gitarnya ya, cocok. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri. Mari kita awali di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyertai anak-anaknya hingga pada saat ini kami masih diperkenankan meski masih secara online untuk bertatap muka, untuk kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, sehingga kami bukan hanya dikenal sebagai pendengar, tapi kami lebih dikenal sebagai pelaku firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, Tuhan, di dalam ibadah pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Ya. Saya akan membawakan renungan ini dengan share screen, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan juga layar handphonenya. Saya sudah diajarin tadi caranya bagaimana. Iya, diberi judul pada malam hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, terima kasih. Oke, salah. Nanti keburu ketahuan. Iya, tema yang diberikan hari ini adalah keterlaluan. Ya, tadi diawali dengan Pak Rio yang sudah seperti Bang Haji menyampaikannya terlalu, gitu ya. Sudah dengan gitarnya juga, maka saya mau meminta kesediaan Bapak Ibu untuk sharing dulu. Nah, sharing dong, gitu ya. Saya kasih judul tagline PowerPoint-nya, sharing dong. Umumnya nih, Bapak Ibu mengucapkan kata keterlaluan karena apa? Lalu alasan apa yang muncul ketika seseorang melupakan kebaikan sesamanya? Kira-kira nih menurut Bapak Ibu nih ada orang yang lupa kali nih sama saya gitu ya, saya udah baik sama dia gitu. Kira-kira apa ya alasannya? Kemudian
ungkapkan perasaan Bapak Ibu jika ada orang yang sudah begitu besar dikasihi oleh Bapak Ibu, tapi kemudian Bapak Ibu dilupakan olehnya. Bahkan mungkin kalau ketemu kayak cuek muka gitu. Buang muka gitu. Ada Bu Naomi pura-pura nggak lihat, langsung gitu ya. Nah, kira-kira, aduh, punten nih ya Bapak Ibu, boleh ya di-sharingkan dulu supaya kita lebih semangat lagi melihat renungannya. Mangga, disilahkan. Saya nggak jualan mangga sih ya, tapi mangga. Mari, ada Bapak Ibu, siapa nih yang mau mulai mengawali? Yang itu udah nggak. Boleh, langsung saja bersuara. Mama Togu, sudah dibuka tuh suara voice-nya, mau bicara? Nah, ini memang kerap kali saya lontarkan untuk anak saya. Biasanya kalau dia, ibu-ibu biasanya kalau hal-hal yang bikin dia jengkel, misalnya udah melakukan kesalahan yang diulang-ulang, biasanya terlaluan ya gitu, terlalu ini gitu. Itu biasanya kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, makanya kita selalu bilang keterlaluan. Lalu alasan apa yang muncul ketika seorang melakukan kebaikan sesamanya? Alasannya biasanya kemarahan ya, sakit hati. Itu alasannya. Lalu ungkapkan perasaan Bapak Ibu jika ada yang sudah begitu dikasih tetapi kemudian Bapak Ibu justru dilupakan olehnya. Kalau yang untuk ketiga ini saya skip dulu Bu Pen. Oke, terima kasih. Jadi umumnya Ibu mengucapkan kata keterlaluan kalau ini kesalahannya sudah berulang-ulang kali dilakukan dan sudah diingatkan gitu ya, tapi tidak ada perubahan. Lalu alasan apa yang muncul? Ya sakit hati, marah. Gitu. Ada lagi, Bapak Ibu yang lain, suara Ibu, suara kaum perempuan sudah terwakili, Bu Naomi, ada lagi yang lain? Boleh dong dari Bapak-Bapak. Bu Pendeta itu ada di chat dari Ibu Erin, dari Ibu Irene. Oh gitu, boleh dibantu Bu, saya nggak kelihatan nih. Ini jawabannya ketika seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang tidak wajar atau tidak etis. Ketika mungkin yang pertanyaan pertama ya ini ya. Ya. Ketika seorang melakukan suatu tindakan yang sangat tidak wajar atau tidak etis. Oke, tidak wajar. Apa mungkin misalnya di depan umum lagi ini ya, korek-korek hidung ya. Keterlaluan di depan umum korek-korek hidung gitu ya. Mungkin contohnya tidak wajar gitu ya, mestinya mah di belakang lah, di dalam gitu. Ada lagi yang berpendapat, silahkan. Baik di chat, atau secara live langsung. Sepi aja nih kayaknya, karena mau mendung-mendung ya. Udah mau masuk hujan ini, sepi-sepi ini. Ayo, ada lagi Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu memang tidak pernah mengucapkan kata keterlaluan? Bu Pendeta, Iya. izin bicara ya. Kalau dari saya sih yang pertama itu umumnya ya kalau memang seseorang itu sudah melakukan sesuatu tindakan baik perbuatan atau perkataan yang sudah di luar batas atau sudah melewati prinsip-prinsip kita gitu ya. Jadi bisa saja itu menyakitkan. Kemudian yang kedua, alasan apa yang biasanya muncul ketika seseorang melupakan kebaikan sesamanya, biasanya ketika orang tersebut sudah nggak membutuhkan kita. Misalnya waktu dia butuh, dia deket sama kita, tapi sesudah dia nggak perlu apa-apa lagi dari kita, dia ya melupakan, menjauh. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada orang yang sudah begitu dikasihi, tetapi kemudian Bapak Ibu justru dilupakan olehnya, kalau saya sih punya prinsip, kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka kita harus ikhlas melakukannya. Jadi kalaupun orang itu melupakan ataupun tidak menghiraukan kita lagi, maka kita harus berbesar hati seperti yang Mother Teresa bilang,
give it until it hurt. Berarti ya memang harus ikhlas, benar-benar nggak ngarepin apa-apa untuk diingat atau dipuji. Begitu Bu Pendeta, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Julia. Karena sudah ini ya, alasannya mengucapkan kata keterlaluan, sudah di luar batas, di luar kesabaran kali gitu ya, salah satunya. Dan alasannya ya sudah tidak butuh, jadi ngapain lagi diingat gitu. Ungkapkan perasaannya, ya kalau Bu Julia berpendapat, kalau kita sudah berbuat baik, ya sudah, gitu ya. Bagaimana nanti selanjutnya tindakannya, ya sudah, tidak apa-apa. Ada lagi sebelum saya lanjutkan. Cukup ya? Udah penasaran kayaknya. Selanjutnya, nah jadi error. Allah mengenal setiap pribadi. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Dia? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau buka lagi Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Allah mengenal setiap pribadi. Apakah kita mengenal Dia? Mari kita buka Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di bawah di bagian Yesaya ini ayat 1 diberi judul, diberi keterangannya judul. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Lalu perikop selanjutnya pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Allah mengenal setiap umatnya, setiap pribadi dari kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Dia? Sungguh-sungguhkah kita mengenal Dia? Atau sampai sejauh mana sih kita mengenal Dia? Sharing lagi dong. Diskusi lagi dong. Nah, senang saya soalnya yang begini nih. Gitu ya, enak sharingnya tuh enak gini, live gitu kan. Apa yang kita kenal tentang Allah? Dari mana kita bisa mengenal Allah? Sampai sejauh mana kita perlu mengenal Allah? Cukupkah baptisan, CD, khatam Alkitab berkali-kali, berdoa ke gereja dan sebagainya untuk kita mengenal Allah? Lalu apa yang kita perlukan untuk mengenal Allah? Bapak Ibu silahkan berbagi
dengan kita semua pada malam hari ini? Siapa lagi yang mau mengawali, berbagi? Apa yang kita kenal tentang Allah? Tadi kan Allah dalam bacaan kita tuh mengenal umatnya. Kita kenal nggak sama Allah? Sejauh mana kita mengenal Allah? Ayo. Wah, pada diem-diem nih. Nggak lanjut nih. Pen dari saya, Bu Pen. Iya, boleh, Bu Patris. Pertanyaan pertama, apa yang kita kenal tentang Allah? Kalau bagi saya, Allah adalah sumber kehidupan saya. Ya. Pencipta saya, Dia pencipta saya, memberi kehidupan dan memelihara saya hingga saat ini. Dia adalah segala sesuatu di sekitar saya. Kemudian dari mana kita bisa mengenal Allah? Kalau saya pribadi mengenal Allah pertama pastinya dari pendidikan agama ya. Setelah itu kemudian berkembang waktu masih kecil dari pendidikan agama, setelah dewasa mungkin lebih mengenal Allah dari berbagai media, juga dari khotbah di gereja, dari Alkitab, dari berbagai sumber yang ada kita bisa mengenal Allah. Tetapi juga sebenarnya bisa juga dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita kenal Allah itu, manusia itu adalah ciptaan Allah dan serupa dengan Allah, maka kita bisa mengenal Allah juga dari orang-orang di sekitar kita. Sejauh mana kita perlu mengenal Allah? Sejauh mana ya? Sejauh kita hidup ya, dari kalau kita menghayati bahwa kita hidup ini adalah perkenanan Allah ya, sejauh kita mau hidup kita harus mengenal Allah. Ya. Kemudian cukupkah baptisan, CD, khatam Alkitab, berdoa ke gereja dan sebagainya untuk mengenal Allah? Menurut saya sih yang ada di sini adalah bagian pertama atau basicnya untuk mengenal Allah. Tapi untuk mengenal selanjutnya adalah kita harus lebih banyak mengenal apa yang ada di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, kebaikan-kebaikan Allah yang kita rasakan dari ya semua yang ada di sekitar kita. Terus yang terakhir apa yang kita perlukan untuk mengenal Allah? Mungkin untuk mengenal juga kedekatan dengan Allah itu sendiri ya Bu, melalui doa, melalui baca Alkitab, seperti lagu sekolah minggu, baca doa tiap hari, baca Alkitab, itu kita semakin mengenal Allah. Demikian dari saya Bu Yunita. Bu Patris, jelas, singkat, padat. Ada lagi yang lain? Sharing dong. Udah saya kasih judul nih. Sharing dong. Ada lagi? Saya sih nggak mau tunjuk-tunjuk, yang bersedia aja. Ada lagi? Cukup? Cukup? Apa yang kita kenal tentang Allah? Saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Patris juga menjadi jawaban yang sama seperti Bapak Ibu sekalian. Tetapi juga bisa menjadi berbeda. Nah, ini saya temukan juga dalam kegiatan katekisasi khusus yang sedang saya jalani dengan calon CD. Pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, menjelaskan tentang Allahnya juga pasti berbeda-beda. Kalau disuruh menyebutkan, coba definisikan Allah dalam satu kata, waktu saya percakapan, dia dengan saya tuh berbeda. Buat dia, Allah itu siapa, dan buat saya, Allah itu siapa. Kenapa? Karena masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda, punya cara pandang yang berbeda-beda. Dan dari mana kita bisa mengenal Allah? Seperti yang Bu Patris katakan, dari segala yang ada di sekitar kita, pribadi, persekutuan, bahkan melalui pengalaman. Sampai sejauh mana? Tidak ada batasan. Kalau kata Bu Patris ya sampai kita hidup ini, sampai kita pergi meninggalkan dunia, sehingga tidak ada alasan cukup dengan baptisan saya sudah kenal Allah, tidak. Cukuplah dengan CD, cukuplah baca Alkitab khatam berkali-kali, tidak. Proses untuk mengenal Allah harus terus-menerus ada dalam diri kita.
Proses untuk mau datang mengenal Allah, rindu menyapa Allah, rindu disapa Allah, itu harus selalu ada. Sehingga yang kita perlukan untuk mengenal Allah, selain tadi yang Bu Patris katakan, kedekatan, itu juga pribadi yang punya rendah hati. Karena kalau pribadinya sombong, kalau diri kita udah mulai muncul bibit-bibit kesombongan, udah nggak ada yang mau untuk mengenal Allah. Ngapain? Saya mengenal Allah, saya bisa sehat, saya bisa kuat, punya rezeki banyak karena saya sendiri. Jadi saya tidak perlu lagi mengenal Allah. Hati-hati. Jadi yang kita perlukan adalah belajar untuk terus mendekat kepada Allah dan diikuti dengan kerendahan hati. Kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 5, Allah tuh mengenal kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kita mulai jadi dalam rahim ibu kita masing-masing, Allah tuh udah tahu. Allah tuh udah punya rencana. Dan saya ingat ada satu buku yang saya baca, dikatakan Allah tuh tidak sedang bermain dadu dengan hidupmu. Allah tuh tidak bermain dadu dengan hidup kita. Kalau angka 9 kamu beruntung, kalau angka 1 kamu tidak beruntung. Tidak. Allah punya rencana baik untuk kehidupan kita. Dia sudah mengenal kita. Dalam Mazmur, ini saya suruh lupa cantumkan, ini dalam Mazmur. Mazmur 139, ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kata pemazmur, ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Luar biasa. Tuhan kenal banget mau apa yang kita lakukan sebelum kita bertindak, Allah udah tahu. Allah sudah tahu apa yang terbersit di dalam hati kita, Allah sudah tahu. Keinginan kita Allah sudah tahu. Lalu kenapa kita harus berdoa, Bu? Supaya kita punya kesadaran diri bahwa hanya Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Kenapa kita masih harus terus berdoa? Supaya kita punya kerendahan hati untuk meminta kepada Tuhan. Bukan menyombongkan diri dan kemampuan. Tidak. Kita itu ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Tidak ada pemikiran, cara, atau apapun ya untuk kita bisa harus lebih tinggi daripada Tuhan. Itu enggak ada. Mari kita telaah Alkitabnya bersama-sama. Kitab Yesaya berisi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu tentu ingat Israel itu terbagi menjadi dua. Menjadi Israel Utara yang disebut Samaria dan Israel Selatan disebut dengan Yehuda. Ada tadi di dalam ayat 1. Lalu ayat 2 dan 9 berisikan uraian mengenai kondisi umat Yehuda. Antara lain ada pemberontakan. Ada banyak kesalahan yang dilakukan. Bukan hanya para tua-tua, tetapi keturunan-keturunannya juga melakukan kesalahan. Mereka meninggalkan Tuhan, menista Tuhan. Itu yang diungkapkan dalam ayat 2 hingga ayat 9. Bapak Ibu, pemberontakan di sana menunjukkan bahwa umat itu seperti umat yang tidak tahu terima kasih. Udah dibantu, udah ditolong, dikasih berkat, tapi masih ngeyel, bebal. Sehingga kata pemberontakan di sini juga menunjukkan bahwa umat sudah tidak percaya lagi dengan kuasanya Tuhan. Umat merasa yakin bahwa hanya kemampuannya lah yang bisa, bukan Tuhan. Berontak, nggak mau disuruh-suruh sama Tuhan, nggak mau dikasih perintah sama Tuhan, nggak mau diarahin sama Tuhan, nggak. Aku nggak mau diperintah, gitu pemikirannya. Aku nggak mau disuruh-suruh sama Tuhan, gitu pemikirannya. Aku mau melakukan apa yang kuinginkan.
pemberontakan. Dan akhirnya karena mereka hanya melakukan yang mereka inginkan, ya kesalahan yang mereka perbuat. Sesama bangsa sendiri saling menyakiti, dan akhirnya mereka meninggalkan dan menista Tuhan. Kitab Yesaya terbagi menjadi 3 bagian. Pasal 1 sampai 39 itu sebelum pembuangan. Pasal 40 sampai 55 saat di dalam pembuangan. Pasal 56 sampai 66 itu sesudah masa pembuangan, ketika umat kembali ke Yerusalem. Perikop hari ini, pasal 1 ayat 1 sampai 9 masuk dalam bagian yang pertama. Pasal 1 sampai 39 merupakan suasana sebelum masuk dalam pembuangan, di mana umat mengalami ancaman dari bangsa Asyur. Ini mereka lagi dapat ancaman. Tetapi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukan bangsa Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan. Tadi itu, pemberontakan. Nggak mau diatur, ngeyel, kalau kita bilang sekarang. Sehingga Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, ini tadi kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai 4 ini. Apa yang terjadi kalau mereka tidak mendengarkan Tuhan? Uraian ayat 2 sampai 4, uraian tentang akibat yang dialami oleh umat karena sudah meninggalkan Tuhan dan tidak lagi setia. Meskipun mereka ditegur berulang kali dan diperingatkan Tuhan melalui nabi-nabinya, mereka tetap saja mengeraskan hati, tidak menghiraukan teguran dan peringatan Tuhan, serta lebih memilih untuk berjalan menurut kehendak sendiri. Kalau di dalam ayat 4, kalau tadi kita baca, ada kata berdosa di sana, celakalah bangsa yang berdosa. Dalam bahasa Ibrani-nya kata hatta yang dipakai, berarti menyimpang dari sasaran. Karenanya juga berarti menyimpang dari tujuan hidup yang benar, menyimpang dari jalan yang ditetapkan Allah, berdosa. Tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kehidupan umat sudah seperti itu. Teguran keras dari Yesaya pada umatnya, kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk sharing kembali. Kalau teguran ini apakah teguran ini masih berlaku buat kita-kita saat ini? Lalu bagaimana respon kita jika menerima teguran demikian? Menurut Bapak Ibu, apakah teguran dari ayat 3 ini masih berlaku buat kita? Ada yang mau menjawabnya? Atau sudah tidak berlaku? Sudah hidup benar kok Bu, ngapain saya ditegur? Ada? Bapak Ibu suka tidak suka, sadar tidak sadar, teguran ini masih berlaku buat kita sampai saat ini. Suka nggak suka, Bapak Ibu perlu menyadarinya. Dan respon kita ketika menerima teguran demikian, harusnya menyadari, apa kesalahan saya, apa kekurangan saya, apa dosa yang saya perbuat. Kenapa saya menyimpang? Kenapa saya tidak melakukan kehendak Tuhan? Kenapa saya tidak mau mengenal Tuhan? Kenapa saya hanya pilih-pilih kalau mau mengenal Tuhan? Nantilah tanggal baik, nunggu tanggal baik. Nantilah nunggu ada waktu, nunggu kalau ada waktu. Ya, kalau sudah tidak ada waktu untuk kita mengenal Tuhan, tiada gitu misalnya, ya sudah, kita meninggalkan dunia ini. Jadi teguran ini sangat keras bagi umat Yehuda pada saat itu, dan masih perlu untuk kita berefleksi dari teguran ini. Berkaca pada diri kita,
bagaimana Yesaya menegur umat Tuhan pada saat itu dan saat ini. Yesaya dengan keras menegur kehidupan rohani umat agar mereka tidak tergoda dalam penyembahan berhala serta dapat mempertahankan kedudukan mereka sebagai umat pilihan Allah. Bahwa mereka kan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Harusnya mereka menjadi contoh, tapi mereka tinggi hati. Mereka merasa sombong, tinggi hati, dan bebal, sehingga menganggap diri kebal dari kesulitan apapun. Nggak mungkin kalah deh, Tuhan ada di pihakku. Nggak mungkin menderita deh, Tuhan kasih berkat. Tapi jadinya sombong, tinggi hati, sehingga menganggap diri tidak akan mengalami kesulitan apapun. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Amsal 30 ayat 7-9. Saya suka ayat ini. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Sama seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Manusia selama masih hidup di dunia itu bisa tergoda dengan harta, tergoda dengan tahta, tergoda dengan sanjungan dari orang lain, akan selalu tergoda kok. Tidak akan selalu murni banget gitu, hati kita akan, oh sudahlah hati kita pasti sama Allah, sudah tidak akan tercemarkan. Tidak, jangan terlalu yakin. Selama kita masih hidup di dunia, godaan itu akan selalu ada buat kita. Dan juga jangan terlalu percaya diri, terlalu sombong, sampai kita mengatakan, aku tidak akan tergoda. Suatu saat kita bisa jatuh tanpa kita sadari. Sehingga ayat ini sangat betul-betul mengingatkan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sehingga apapun yang diterima di saat ini, disyukuri dengan kerendahan hati, diterima apa adanya. Lalu kita lihat dalam ayatnya yang ke-5-9 dalam perikop kita. Setiap sisi kehidupan umat sudah hancur. Kalau kita baca ya, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Hancur. Setiap sisi kehidupan umat sudah hancur. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh umat di hadapan Tuhan. Semua sudah lenyap. Bahkan mereka menjadi seperti bangsa yang ditinggalkan oleh Tuhan dan diabaikan. Ayat 7-8. Mereka yang tadinya dikagumi oleh bangsa-bangsa lain menjadi dipandang sebelah mata. Karena mereka hanya mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri. Ayat 9 menjadi pengingatan tentang kisah Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Kisah tentang penyelamatan Tuhan kepada umatnya yang taat dan setia. Kalau engkau taat, setia pada perintahku, pada kehendakku, engkau akan selamat. Ayat 9 menjadi pengingatan umat terhadap peristiwa yang dulu terjadi. Tapi apakah umat pada saat itu mengingat? Berubah? Nyatanya juga tidak, karena mereka jatuh dalam pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Seperti gambar yang saya ambil, bunga di depan kaca. Berefleksi, berkaca. Apakah kehidupan kita sama seperti bangsa Yehuda yang tidak tahu berterima kasih atas berkat Tuhan?
Apakah kita sudah menganggap seluruh hidup kita sudah sangat baik hingga tidak membutuhkan lagi Tuhan? Ini refleksikan, bertanya dalam diri, jawab dengan jujur. Apakah kita sudah keterlaluan terhadap Tuhan? Sampai-sampai membuat Tuhan kesal dengan kita. Apakah kita sudah begitu menyakiti Tuhan? Sehingga kita sudah tidak mampu lagi untuk mengucap syukur, berterima kasih terhadap Tuhan. Refleksikanlah secara pribadi. Dan yang sekarang, saya mau ngajak lagi Bapak Ibu diskusi untuk menjawab. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Lalu yang kedua, sebagai anak-anaknya yang mengaku percaya kita, apa yang semestinya kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan selama ini? Adakah yang bersedia untuk sharing? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman malam hari ini? Ada? Ataukah perlu ditunjuk begitu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Yang kelihatan gambar-gambarnya aja saya cari. Ada Bapak Admiral, ada Bapak Prince Simare-Mare, dan ada Ibu Iren. Ini yang videonya tayang di saya. Ya, ada mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin pendeta untuk bicara sedikit karena terlanjur nama aku sudah disebut, jadi kurang bagus lah kalau nggak ngomong. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Silakan. Nah, yang pertama yang dikatakan apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Ya, saya kira banyak yang kita bisa belajar seperti yang telah dijelaskan sama Ibu Pendeta. Bagaimana itu kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama tadi ya, kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tidak sombong di dalam pergaulan dan menghormati teman-teman yang lain sesama jemaat. Ya, sebagaimana firman Tuhan bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan dan sebaliknya. Nah, cuma di sini tadi memang agak susah ini karena apa yang dijelaskan tadi di dalam perikop ini kan masa kerajaan Israel. Waktu itu kan ada nabi. Nah, kalau kita mencontoh dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang itu mungkin agak sulit. Coba seandainya ada nabi sekarang, saya kira orang ini taat semua. Kalau Israel kan ada Nabi Yesaya. Ya, jadi di situ perbedaannya agak sulit. Jadi perlu kita terus itu diingatkan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua ini sebagai anak-anaknya yang mengaku percaya apa yang semestinya kita lakukan, saya kira simpel aja. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, mungkin ini ada yang bilang itu mirip-mirip katanya semboyan saudara kita di sebelah. Tetapi saya kira itu benar juga. Jadi singkatnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Admiral. Ya, sebenarnya saya izin menanggapi ya Pak yang Bapak sampaikan. Bicara mengenai nabi, memang secara khusus di kehidupan kita saat ini tidak kita temukan secara khusus misalnya sosok Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi lain-lainnya. Tetapi sebenarnya suara Tuhan, Nabi ini kan hadir untuk menyampaikan suara Tuhan, menyadarkan umat. Pertanyaannya adalah kita sadar nggak dengan orang-orang di sekitar kita ini yang sudah mengingatkan kita. Misalnya saya diingatkan oleh suami, mau tidur udah doa belum?
hari Minggu ke gereja, ayo berangkat. Kita sadar nggak? Peka nggak gitu? Jangan-jangan kita hanya karena terfokus, kamu bukan nabi gitu ya. Kalau dia suami, kamu suami sendiri, bukan nabi kamu mah. Jangan kita abai. Bahkan suara anak kecil pun, ketika anak kita mengingatkan, Mama, ayo berdoa, Papa, ayo berdoa. Itu adalah suara Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Maka menanggapi yang tadi juga butuh kepekaan, kesadaran dari diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Belajar lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan tadi kerendahan hati. Dengan tadi seperti yang Pak Admiral, Bapak Admiral bilang, lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Cuma jangan sampai kita seperti umat pada saat itu yang memberontak, yang melawan, yang tidak mau diatur, tidak mau diperintahkan ini itu, maunya hanya melakukan kehendak sendiri. Terima kasih Bapak Admiral sudah melengkapi renungan kita malam hari ini. Ada lagi yang lain? Mau dong saya dengar suara-suaranya yang lain. Tidak ada lagi? Saya lihat sepi ya. Baik, jika tidak ada lagi, kiranya yang tadi ini bisa Bapak Ibu refleksikan. Bertanya kepada diri sendiri, apakah kehidupan kita sama seperti bangsa Yehuda pada saat itu? Apakah kita menganggap hidup kita sudah sangat baik sehingga kita tidak membutuhkan lagi Tuhan? Dan setelah kita merefleksikannya, bahwa dalam doa untuk kita dimampukan melakukan setiap kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Dikembalikan ke Ibu Patris dan Pak Rio. Ya, terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh Ibu Pendeta Yosepin. Luar biasa, apalagi temanya mengenai keterlaluan. Di sini kita lihat bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda yang keras hati, nggak peka gitu ya, sudah dinasihati tetap aja gitu. Nah, semoga apa yang sudah difirmankan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Ojak Tobing atau Ibu Patris. Silakan Ibu Patris. Baik, shalom Bapak Ibu. Ini saya supaya pede nyanyinya, jadi saya rekam aja. Sebentar kita dengarkan rekamannya. Terdengar suaranya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sebentar, saya belum share. Saya share screen. Terdengar suaranya? Terdengar. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Ibu Patris dan keluarga Bapak Ojak Tobing. Selanjutnya kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yosepin. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul bersama keluarga kami. Kami juga dapat berinteraksi di dalam media Zoom dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan ibadah yang boleh kami ikuti, untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar, untuk setiap sharing pendapat yang boleh kami utarakan, agar itu semua boleh membawa kebaikan di dalam hidup pribadi dan persekutuan kami. Ajar kami untuk selalu mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap berkat, anugerah yang masih terus Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap ketekunan, keuletan, kerja keras yang Kau tanamkan di dalam hidup kami, sehingga dalam masa pandemi ini, meski banyak hal yang menggoncang kehidupan keluarga kami, tapi kami tidak berputus asa, kami boleh terus bersemangat, boleh terus berusaha di dalam pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga di Jemaat Hope Citra Grand ini, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, baik di kantor maupun secara dari rumah, maupun juga untuk pendidikan anak-anak mereka ketika mereka harus mengikuti sekolah secara online. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Juga kepada orang tua kami, Tuhan, dalam kondisi lemah fisik, agar mereka pun senantiasa beroleh sukacita, meski harus tetap berada di dalam rumah. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Poltak Imer Sibuaya. Tuhan berkati kehidupan keluarga, Tuhan berkati dalam pendidikan anak Ananda Arashel Sibuaya yang akan berangkat kuliah tahun depan, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan untuk persiapan Ananda kami dalam mencapai pendidikannya. Engkau juga yang akan memberkati kehidupan keluarga Oma, Tumi, dan Nainggolan dalam masa tuanya, juga dalam masa pemulihannya, beserta seluruh keluarga, anak-anak, dan cucu. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Ojak Tobing. Tuhan berkati dalam kesehatan keluarga, pekerjaan yang tetap dilakukan selama masa pandemi. Engkau juga yang berkati kehidupan keluarga Bapak Marson Muskanan Fola dalam kesehatan keluarga dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami dan senantiasa memberikan berkat anugerahnya bagi mereka. Kami berdoa juga untuk pemulihan bangsa dan negara kami, Tuhan, agar situasi pandemi ini segera dapat berakhir, kami dapat kembali melanjutkan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih terus melakukan tugas pelayanannya meski dalam masa pandemi ini.
untuk terus dapat menyentuh, untuk terus dapat hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap para tim medis yang tetap berupaya berjuang untuk menolong, menyelamatkan para pasien. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan atas berpulangnya saudara-saudara kami, agar mereka juga boleh dikuatkan di dalam menjalani kedukaan mereka. Kami senantiasa menaikkan doa, syukur, dan harapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini, doa kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi berilah kami seperti di pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. kerajaan Karena Engkau-lah yang punya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Bu Patris boleh tata ibadahnya di-share lagi. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan, sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Caranya dengan memilih salah satu platform di atas untuk pengiriman persembahan, lalu scan barcode, dan diisi jumlah yang akan ditransfer, dan terakhir akan melakukan konfirmasi. Di bawah ini adalah QR code link dan rekening gereja PAUK Citra Grand. Mungkin untuk pemberitahuan juga bahwa rekening gereja kita sejak minggu kemarin sudah berubah ya. Sekarang atas nama Pak Ferry Panggabean atau Pak UP Taufani Mokoago. Ini ada 4 rekening, Bapak Ibu silakan pilih yang mana yang mau ditransfer ya. Jadi jangan ke atas nama Lamot Banjirio lagi. Ya, Bapak Ibu sudah move on gitu. Karena ada beberapa jemaat yang masih ngirim ke rekening itu gitu. Itu akan ditutup. Jadinya nanti rekening itu tidak dibuka lagi. Silakan Bapak Ibu transfer ke rekening yang atas nama bendara kita yang baru, Pak Ferry Panggabean. Pak Penatua Ferry Panggabean. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kita bernyanyi nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur, yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Marson Muskanan Vola. Kepada keluarga Pak Marson dipersilakan. Baik Bapak Ibu, saya akan menyanyikannya. Mohon maaf karena suami belum tiba di rumah, jadi saya sendiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Tini. Kita masuk ke dalam doa persembahan.
Bapak Ibu, mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan buat kami setiap hari. Saat ini kami datang ya Tuhan, memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat agar dapat mengelola dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa berkat dari Ibu Pendeta, kita akan menyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu yang akan saya pandu. Bu Patris boleh tata ibadahnya? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, tunduklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita masuk ke dalam doa berkat kepada Ibu Pendeta di. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dan juga Bapak Ibu Jemaat terkasih.
Kita bertemu kembali minggu depan di dalam ibadah rumah tangga. Dan berikutnya kita akan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk menyalakan videonya supaya kita bisa berfoto. Kepada Bu Patris sebagai admin dipersilakan. Ini Bang.